Oke. 1, 2, 3. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Sarungan. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Tidakkah engkau melihat penderitaan kami saat ini? Isfa'lana ila rabbina, mohonkan syafaat kepada Tuhan kami. Syiarul muslim, berangkatlah Rasulullah ke hadapan Allah, khara sajid dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak angkat kepalanya. Lama dia sujud. Syiarul muslimin, dipanggil oleh Allah, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta. Angkat kepalamu, mohon aku perkenankan permohonanmu. Angkat kepalamu ya Muhammad, mohonlah kepadaku, kata Allah, aku akan perkenankan permohonanmu. Masyiral muslimin, begitu dapat angin segar, orang yang pertama dipanggil bukan anaknya, bukan istrinya, bukan karib kerabat dekatnya, bukan. Yang pertama dipanggil oleh Rasulullah, ya Rabb ummati ummati, ya Rabb ummati ummati. Itu bentuk pembelaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cintanya Nabi kepada kita. Apa cinta kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyiral muslimin, Al-Habib Umar bin Hafil, guru mulia asal Yaman yang belum lama hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Beliau mengatakan bahwa bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, adalah bulan yang paling indah, paling cepat, paling efektif untuk kita bisa melakukan pendekatan kepada Rasulullah. Bulan Rabiul Awal, bulan paling indah, paling cepat, paling efektif untuk kita bisa meraih cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Rabiul Awal Rasul dilahirkan. Di bulan Rabiul Awal Rasul wafat. Di bulan Rabiul Awal Rasul dibi'tsah, dibangkitkan untuk menjadi nabi dan rasul. Di bulan Rabiul Awal Rasul hijrah dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah, yang kemudian mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Babakan-babakan penting dalam sejarah hidupnya Rasulullah ada di bulan Rabiul Awal. Lahirnya Rasul, wafatnya Rasul, hijrahnya Rasul, bi'tsahnya Rasul. Maka kata Al-Hafidz Umar bin Hafil, ini bulan yang paling cepat, paling tepat untuk melakukan pendekatan, meraih cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo saya mengajak, melalui zikra maulidi Rasul ini, kita mengingat Rasul, kita mengenang Rasul, kita mendekati Rasul. Yang belum kenal, ayo berkenalan. Yang belum cinta, ayo raih cintanya. Yang hubungannya dengan Rasul menjauh, ayo kita perbaiki hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin, di Yunus ayat 58 Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan ya Muhammad, bi fadlillah, karena karunia Allah, wa bi rahmatih, karena rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, karena rahmat karunia Allah hendaklah kalian bergembira sebagai ungkapan rasa syukur akan rahmat karunia Allah. Huwa khairum mimma yajma'un. Kegembiraan sebagai ekspresi rasa syukur kita akan nikmat-nikmat dan karunia Allah itu lebih baik ketimbang dunia beserta seluruh isinya yang kita kumpulkan. Fa ayyu fadlin wa ayyu rahmatin akbar min irsalillahi Muhammadan rahmatan lil alamin. Karunia mana, rahmat Allah mana lagi
yang lebih besar dibandingkan Allah utusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Ayo manfaatkan bulan Rabiul Awal ini dengan sebaik-baiknya untuk meraih kedekatan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang akan menghantarkan pencinta-pencintanya untuk nanti di hari kiamat kita membersamai Rasul di surganya Allah. Sebagaimana sabda beliau, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang cinta sama aku, dia akan bersama-sama aku nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Syiral muslimin, kalau saya tanya yang hadir ini cinta sama Rasul? Cinta. Mau bersama-sama Rasul nanti di surga? Mau. Tapi apa bukti cinta kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau Rasul begitu cinta sama kita, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Terasa berat buat sang Rasul penderitaan kita. Rasul tidak ingin melihat kita menderita. Rasul menginginkan kita harisun alaikum, menginginkan kita selamat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bil mu'minina raufur rahim. Sama kita orang-orang mukmin begitu belas kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul begitu cinta, begitu sayang sama kita semuanya. Syiral muslimin, ketika umat Islam terkena blokade ekonomi hisar fi syi'bi Quraisy, ekonominya diboikot. Orang-orang kafir Quraisy tidak boleh melakukan transaksi jual beli dengan orang-orang muslim. Tidak ada pasokan makanan yang sampai kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Siapa yang pertama menderita kelaparan? Yang pertama menderita lapar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan sehari, 2 hari, bukan sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun. Tapi ketika hisar, blokade ekonomi itu terbuka, bantuan demi bantuan datang mengalir. Orang yang menikmati bantuan tersebut yang pertama bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi justru orang lain, sahabat-sahabatnya. Rasul orang yang pertama sekali menderita kelaparan. Tetapi begitu bantuan mengalir, Rasul adalah orang terakhir menikmati bantuan tersebut. Ketika hijrah dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah, Rasul ditemani oleh sahabat dekatnya Abu Bakar dan penunjuk jalannya Abdullah ibnu Uraikid yang non-muslim dia. Di tengah jalan, Rasul mampir di rumah seorang perempuan meminta air minum. Lalu ditunjuk oleh perempuan tersebut seekor kambing yang tidak produktif. Maka dengan izin Allah, mukjizat buat Rasulullah, kambing yang tidak produktif tadi diperah air susunya oleh Rasulullah, ditampung oleh sahabat Abu Bakar. Syiral muslimin, ketika susunya itu sudah tertampung, siapa yang pertama sekali menikmati manisnya air susu tersebut? Rasulullah kah? Enggak. Dia serahkan kepada Sayyiduna Abu Bakar. Isyrab ya Abu Bakrin. Apa kata Abu Bakar? La anta sayyiduna ya Rasulullah. Enggak, engkau adalah tuan kami. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, sayyidul kaum, saqil kaum, akhirhum syurban. Enggak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang terakhir yang akan menikmati manisnya air susu ini. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Kalau berbicara tentang asy-syafa'atul uzma, syafaat terbesar, ketika seluruh nabi dan rasul, tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Ketika Allah kumpulkan manusia fi sa'idin wahid, di sebuah tanah lapang yang namanya mahsyar, wa tadnu asy-syams,
Matahari hanya beberapa jengkal di atas kepala manusia. Wa balaghan nas minal ghammi wal karbi ma la yutiqun. Mereka sudah kepayahan, tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Maka mereka berbondong-bondong mencari bantuan, mencari syafaat pertolongan. Siapa orang yang pertama dituju? Abul Bashar Sayyiduna Adam alaihissalam. Datang ke hadapan Nabi Adam. Umat manusia ini meminta kepada Nabi Adam, ya Adam, anta Abul Bashar, ala taro ma nahnu fi. Tidakkah engkau melihat penderitaan kami saat ini? Apa kata Sayyiduna Abu Bakar? Al-ana ghadaba rabbi ghadaban lam yaghdab qablahu wa la ba'dah mislah. Al-ana nafsi nafsi. Kata Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar moyangnya manusia. Hari ini Allah sudah murka. Tidak pernah Allah murka sedahsyat ini. Saya tidak bisa memberikan apa-apa buat kalian. Al-ana nafsi nafsi, bawa diri kalian sendiri-sendiri. Gagal mendapatkan bantuan syafaat dari Nabi Adam. Adam hanya menunjuk coba ke Nabi Nuh. Sama jawabannya. Al-ana ghadaba rabbi ghadaban lam yabghab qablahu wa la ba'dahu mithlah. Al-ana nafsi nafsi. Dari Nuh menunjuk Nabi Musa alaihissalam, sama jawabannya. Ibrahim sama jawabannya. Isa sama jawabannya. Terakhir harapan hanya ada di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat manusia, lalu mereka mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, anta akhirul anbiya wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, engkau adalah penutup para nabi dan para rasul. Ketika engkau masih hidup saja dulu, Allah sudah mengampuni salah dan dosamu. Ala taro ma nahnu fi. Tidakkah engkau melihat penderitaan kami saat ini? Isfa'lana ila rabbina, mohonkan syafaat kepada Tuhan kami. Syiarul muslim, berangkatlah Rasulullah ke hadapan Allah, khara sajidan, sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak angkat kepalanya, lama dia sujud. Syiarul muslimin, dipanggil oleh Allah, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta. Angkat kepalamu, mohon aku perkenankan permohonanmu. Angkat kepalamu ya Muhammad, mohonlah kepadaku, kata Allah, aku akan perkenankan permohonanmu. Masyiral muslimin, begitu dapat angin segar, orang yang pertama dipanggil bukan anaknya, bukan istrinya, bukan karib kerabat dekatnya, bukan. Yang pertama dipanggil oleh Rasulullah, ya Rabb ummati ummati. Ya Rabb ummati ummati. Itu bentuk pembelaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cintanya Nabi kepada kita. Apa cinta kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dulu ada sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ini sahabat pintar dia. Sering diutus oleh Rasul ke berbagai tempat ke Yaman, di antara untuk nasyarul Islam wal muslimin. Dipuji-puji sahabat Mu'adz ibnul Jabal. Dipukul dadanya pukulan kebanggaan. Alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah lima yardallahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik hidayah buat utusannya, utusan Allah. Muhammadnya Rasulullah, Mu'adz ibnul Jabal Rasulillah, lima yardallahu wa rasuluh, dengan hal-hal yang bisa mengundang ridhonya Allah, cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin, Mu'adz ibnul Jabal, suatu hari setelah wafatnya Rasul, didatangi sahabat yang lain. Di hadapan Sayyidina Mu'adz ibnul Jabal, sahabat ini bertanya, ya Mu'adz, katanya, hadithni hadithan sami'atahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabat Mu'adz, sampaikan kepada saya satu hadis yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baka Mu'adz ibnul Jabal walam yaskut. Nangis Mu'adz ibnul Jabal, lama dia menangis.
Begitu mendengar Rasulullah disebut-sebut di hadapannya, baka walam yaskut, nangis Muaz ibnul Jabal lama. Sampai orang yang bertanya tadi, hatta dzanantu annahu la yaskut, aku duga dia tidak akan pernah berhenti menangis. Tetapi walamma sakat, ketika Muaz ibnul Jabal berhenti dari menangis, dari mulutnya keluar kata-kata. Kalau orang yang rindu itu bahasa Arabnya syauqun. Maka dari mulut Muaz ibnul Jabal keluar, wa syauqah ila Rasulillah, wa syauqah ila liqa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muaz ibnul Jabal sambil menangis dia, betapa rindunya aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa rindunya aku ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat ekspresi cintanya sampai sedemikian rupa kepada Rasulullah. Maka seorang ulama, Dr. Fadl Ilahi, dalam Kutaib Shaghir, buku kecilnya, dia menulis Hubbun Nabi wa alamatuh, cinta sama Nabi dan tanda-tanda orang yang cinta sama Nabi. Kata beliau, orang yang cinta sama Nabi setidaknya tandanya itu ada 3. Yang pertama katanya al-hirsu ala ru'yati wa suhbati. Yang kedua al-isti'dad at-tam li badlin nafsi wan nafis ludal habib. Yang ketiga imtithalul awamir wajtinabun nawahi, nasrus sunnah wal dhabbu anis syariah. Ayo kita lihat, apakah betul kita ini sudah cinta sama Rasul? Cinta yang nanti di hari kiamat akan menghantarkan kita untuk membersamai Rasul di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ragukan kecintaan Rasul sama kita. Tapi betulkah kita cinta sama Rasul? Yang pencinta-pencintanya nanti akan dihantarkan untuk membersamai Rasul di syurganya Allah. Yang pertama tanda cintanya seseorang kepada Rasulullah, kalau dulu Rasulnya masih hidup, al-hirsu ala ru'yatihi wa suhbati. Ada keinginan begitu kuat dari sahabat-sahabat dulu yang membersamai Rasul untuk senantiasa menatap Rasul, membersamai Rasul. Maka ada sahabat Abu Hurairah, dia tinggalnya di mana? Suffah al-Masjidin Nabawi, di emperan beranda Masjidin Nabawi. Bahkan sahabat Abu Hurairah kepentingan pribadinya terabaikan. Sahabat Abu Hurairah tidak menikah kecuali nanti setelah Rasul wafat. Seakan di mana ada Rasul, di situ ada sahabat Abu Hurairah. Enggak usah heran kalau Abu Hurairah itu banyak menulis hadis. Kalau kita baca hadis dikit-dikit, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Itu sahabat dulu. Ada keinginan begitu kuat untuk senantiasa menatap Rasul, membersamai Rasul. Sekarang Rasulnya sudah tidak ada. Apa bukti cinta kita? Man ahabba syai'an akthar min zikri wa man ahabba nabi akthar min as-salati alaihi. Yang cinta kepada sesuatu dia akan banyak menyebut yang dia cinta. Yang cinta sama nabinya dia akan menyebut-nyebut banyak nabinya dengan berucap salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada ulama namanya Sahal, beliau sampai mengatakan bahwa as-salatu ala nabi min afdalil ibadat. Kata Sahal ibnu Abdullah, as-salatu ala Muhammadin afdalul ibadat. Bersolawat kepada Nabi adalah ibadah yang paling afdal. Kenapa? Lianna Allah tawallaha huwa wa malaikatuh. Thumma amara bihal mu'minin. Wasairul ibadat laisa kadzalik. Sahal ibnu Abdullah mengatakan bersolawat kepada Nabi adalah ibadah yang paling afdal. Karena sebelum Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk berselawat kepada Nabi, Allah sudah lebih dulu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat-malaikat berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun arti solawat malaikat, solawat Allah dengan solawat kita beda.
Kalau Allah bersolawat kepada Nabi, sana'uhu alaih, Allah puji-puji Nabi Muhammad indal malaikatil muqarrabin, di hadapan para malaikat-malaikatnya. Itu pujian Allah, artinya salawat Allah kepada Nabi Muhammad. Wa rahmatuhu lahu wa fadluhu alaih. Allah curahkan rahmatnya, Allah curahkan karunia-Nya kepada Nabi Muhammad. Allah bersolawat, malaikat-malaikat bersolawat. Du'a'uhum wastighfaruhum. Malaikat-malaikat berdoa, malaikat-malaikat beristighfar buat Nabi Muhammad. Tapi bukan berarti istighfarnya malaikat Nabi Muhammad banyak dosanya, enggak. Saya selalu mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ibarat gelas sudah penuh dengan air. Ibarat gelas Nabi Muhammad itu sudah penuh dengan air. Siapa saja yang mau berucap salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, dia ibarat menuangkan air ke dalam gelas yang sudah penuh. Maka airnya akan melimpah kemana-mana, menyambangi orang-orang yang berucap salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk malaikat-malaikat. Salawat itu sudah dikenal bukan cuma oleh penduduk bumi, tapi sudah dikenal oleh penduduk langit. Saya bawa buku Dalilus Sa'ilin. Ada cerita cukup menarik. Suatu hari malaikat Jibril datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad ya Rasulullah, inna fis sama' malakan." Di langit itu ada seorang malaikat. Wa huwa ala sarir, kalau sudah duduk di atas tempat tidurnya. Haulahu sab'una alfa malak sufufan yakhdumuna. Dia dikelilingi oleh 70.000 malaikat yang mengabdikan dirinya kepada malaikat yang satu ini. Berarti malaikat bukan malaikat sembarangan. Malaikat juga ada tingkatan-tingkatannya. Malaikat Jibril cerita sama Nabi Muhammad. Ini malaikat mulia, kalau duduk di langit katanya di atas tempat tidurnya 70.000 malaikat, sab'una alfa malak mengelilingi beliau, yakhdumun, berkhidmah buat malaikat yang satu ini. Mungkin ada yang nuangkan air, ada yang nyuapkan makanan, ada yang ngipasin Nabi Muhammad, ada yang ngipasi malaikat yang satu ini. Tapi apa kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, walakinni ra'aituhu al-ana mulqan ala jabal Qaf munkasiral janah wa huwa yabki. Tetapi kata malaikat Jibril, ya Muhammad, malaikat yang mulia tadi itu saat ini sudah dihempaskan oleh Allah ke atas puncak gunung Qaf. Sayapnya patah, dia tidak bisa lagi terbang, dia hanya bisa menangis. Padahal dulunya mulia. Kalau dia duduk di atas langit itu, 70.000 malaikat datang mengabdikan dirinya buat malaikat yang satu ini. Tetapi sekarang dihempaskan, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, di atas puncak gunung Jabal Qaf. Sayapnya patah, tidak bisa terbang, dia hanya bisa menangis. Lewat malaikat Jibril di hadapan malaikat ini, ya Jibril isfa'li ila rabbina. Dipanggil-panggil malaikat Jibril, ya Jibril mohonkan syafaat buat aku, kata malaikat itu kepada Tuhan kita Allah. Malaikat Jibril nanya sama malaikat itu, ayuhal malak wa majurmu. Memangnya apa salahmu sampai engkau yang mulia ini dilempar oleh Allah ke atas puncak gunung Jabal Qaf. Sayapmu patah, kamu tidak bisa terbang, kamu hanya bisa menangis. Cerita malaikat yang mulia ini. Ya Jibril, inda lailatul mi'raj, ketika malam Nabi Muhammad dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah, tembus 7 lapis langit. Dan di setiap langit itu ada penghuni-penghuni langit. Ada para anbiya, ada para malaikat. Semua mereka itu menyongsong Nabi Muhammad qaiban, berdiri, ta'ziman li Muhammadin, berdiri dia. Maka tadi ketika kita membaca riwayat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada mahallul qiyam, seakan Rasul datang ke tengah-tengah kita, kita berdiri menyongsong kehadiran Rasulullah. Ini malaikat.
Ketika malaikat-malaikat yang lain, penghuni langit yang lain, Nabi Muhammad masuk dari satu pintu langit ke pintu langit yang lain, berdiri takzim sama Nabi Muhammad. Tapi malaikat yang satu ini bercerita, inda lailatul mi'raj ana fi sariyah marra Muhammadun, lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana ma qumtu li Muhammadin, saya tidak berdiri mentakzim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma itu lantarannya saya tidak berdiri mentakzim, menghormat Nabi Muhammad. Fa'aqabani Allah bimithli hadhihi al-uqubah, Allah siksa aku, Allah lempar aku ke atas puncak gunung Jabal Qab, sayapku patah, aku tidak bisa terbang. Mohonkan syafaat wahai Jibril kepada Allah. Malaikat Jibril tadarra', bersimpu di hadapan Allah, menangis malaikat Jibril, minta syafaat buat malaikat yang satu itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Jibril, hatta yusalli ala Muhammad. Saya mau memaafkan sampai dia mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat ini bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa'afallahu anhu wa anbata janahihi. Dimaafkan oleh Allah, ditumbuhkan sayapnya. Penduduk langit saja bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ditanya, ayat ini turun, Nabi ditanya, ya Rasulullah, ammassalamu alaika faqad alimna faqad arafna. Mengucap salam kepadamu ya Rasulullah, kami paham, kami mengerti. Jadi dulu kalau lewat Rasul di hadapan sahabat-sahabat, sahabat mengatakan assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah. Tapi berbicara tentang solawat mereka tidak paham. Maka mereka nanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimana seharusnya kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, solawatnya adalah solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salawat yang lafaznya dari Rasul. Itu salawat yang lafaznya dari Rasul. Apakah hanya boleh kita bersolawat dengan lafaz ini? Enggak. Siyagus salawat, kata para ulama, laisat tauqifiyatan. Dan solawat yang dari Rasul itu la yufidul hasar. Bukan hanya fokus kepada yang ini. Silahkan antum bersolawat kepada Rasulullah dengan sigot yang macam apapun. Silahkan. Tapi kalau antum mau bersolawat dengan lafaz yang dari Rasul, antum akan mendapatkan al-afdoliyah, nilai kemuliaan. Bagaimana kami bersolat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin? Boleh nggak pakai sayyidina? Sadar diri saja. Nabi Muhammad tidak mungkin memuji-muji dirinya. Ya kita ini umatnya sadar diri saja. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Itu yang lafaznya dari Rasulullah. Kalau antum baca solawat dengan lafaz ini, antum akan mendapatkan nilai afdoliyah. Tapi sekali lagi, laisat tauqifiyatan wala yufidul hasar. Bunyinya bukan cuma yang ini saja, maka muncul solawat-solawat yang banyak. Silahkan antum bersolawat. Muncul solawat kamilah atau solawat nari, Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tan'allu bil uqad. Banyak solawat. Ada solawat tibbiyah atau tibbil qulub, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Silakan. Yang lagi populer solawat busra, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatina wa talibatina
min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Boleh, silahkan. Dan ini saya bilang bulan Rabiul Awal, bulan yang paling tepat untuk bersalawat kepada Rasul. Basahi bibir ini dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama ini di dalam buku At-Tafsir Al-Munil bil Aqidah wa Syari'ati wal Manhaj. Dia menganjurkan kita paling tidak katanya kita bersalawat kepada Rasulullah, disebut jumlahnya di sini. Berapa banyak kita harus bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama jangan kurang katanya salawat kalian setiap harinya 500 kali. Ada yang mengatakan 313 kali. Dari mana angka 313? Itu cicitnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, namanya Syekh Fadil. Ketika suatu hari dia datang ke Indonesia, singgah di pesantren Miftahul Ulum almarhum Kiai Ishaq Yahya. Dia menyampaikan ijazah tentang sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menyebut angka 313. Bahkan subhanallah, itu cucunya beliau, dia juga ngambil dari kata-katanya Al-Imam An-Nawawi. Kata Imam Nawawi, "Idza shalla 'alan nabi falyajma' baina sholati wat taslim." Kalau mau bersolawat kepada Nabi karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, gandeng katanya salawat dengan salam. Jadi bagaimana mengucapkannya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim. Ini yang mengatakan Al-Imam An-Nawawi, yang mengatakan Syekh Fadil, cicitnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Silakan antum bersalat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Perbanyak bibir ini bersalawat. Jangan sampai di bulan ini bibir ini kering dari bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Kenapa angka 313? Karena itu sahibu Badar. Sahibu Badar itu artinya orang-orang yang ikut perang Badar. Orang yang amat sangat menentukan eksistensi umat Islam. Kalah, selesai. Kita nggak akan pernah ada. Kaum muslimin jumlahnya 313. Kafir Quraisy 3 kali lipat 950. Di hadapan sahabat-sahabatnya yang 313, Rasul berdiri memompa semangat jihadnya sambil menunjuk ke langit, ya Rabb. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Intuhlik hadhil isabah lan tu'bad 'alal ardi abadan." Ya Allah, kalau seandainya ashabu Badar hancur, kalah, engkau selamanya di atas muka bumi ini tidak akan pernah disembah oleh umat manusia. Karena kalau ashabu Badar kalah, Nabi Muhammad digorok sama kafir-kafir Quraisy. Tapi bimadadin wa imdadillah, dengan bantuan Allah, ashabu Badar yang jumlahnya itu hanya sepertiga dari 950 ashabu Badar bisa memenangkan. Allahu Akbar walillahillah. Ini dia menyebut-nyebut angka yang seperti ini. Ayo berbanyak bersalat. Yang kedua, tanda cinta sama Nabi, al-isti'adad at-tam li badlin nafsi wan nafis dunal habib. Orang yang aku cinta sama Nabi, dia akan berkorban apapun demi sang Rasul. Hartanya, jiwanya demi sang Rasul. Khadijah semua hartanya buat sang Rasul. Nabi suatu hari minta sodako dari sahabat-sahabatnya. Datang sahabat berbondong menyerahkan sodakonya buat perjuangan Rasulullah. Datang Sayyidina Umar. Berapa banyak dia serahkan? Setengah dari harta kekayaannya buat Rasulullah. Bangga dia jumawa Sayyidina Umar. Tapi muncul kemudian Sayyidina Abu Bakar. Berapa banyak Sayyidina Abu Bakar memberikan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ku berikan semuanya buat Rasulullah. Semua hartaku untuk perjuanganmu ya Rasulullah." Rasul sampai nanya, "Wa madza abqaita li ahlika ya Abu Bakrin?" Kalau semuanya buat aku, apa yang engkau sisakan buat keluargamu? Dengan yakinnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Allah wa Rasuluh." Aku sisakan buat keluargaku Allah dan Rasulullah. Nggak pernah ada sejarah menceritakan Abu Bakar itu jatuh miskin. Nggak pernah ada. Lihat perang Uhud, perang Hunain. Rasul dihujani anak panah, ada sahabat-sahabat itu tampil. Seakan-akan dia tidak rela satu anak panah pun menyentuh tubuhnya Rasulullah.
Dia jadi tameng buat anak-anak panah yang dihujani kepada Rasulullah. Apa perjuangan kita buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang terakhir, karena saya disuruhnya sampai setengah jam saja. Ini sudah hampir setengah jam lewat, sedikit malah. Yang terakhir, tanda cinta kita sama Nabi. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Nasrul sunnah wadzabu anis syariah. Bawa sunnah-sunnah Rasul itu dalam kehidupan. Jangan cuma aku cinta sama Rasul. Aku mau membersamai Rasul nanti di surga. Mana bukti cinta kita? Rasul dari sejak difardukan sholat yang 5 waktu nggak pernah sholatnya itu sendirian, selalu dilakukan secara berjamaah. Tanya diri kita semuanya, apakah kita selalu memenuhi panggilan sholat? Tadi ada azan, itu remeh kecil. Rasul itu menganjurkan, itu sahabat-sahabat menganjurkan kalau azan itu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumma ibhamai, gabungkan dua jempol kita begini. Ketika disebut nama Nabi Muhammad, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gabungkan dua jempol kita, tiup. Kemudian urut di mata kita. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa hikmahnya? Lam ya'ma wa lam yarmad. Yang melakukan itu insya Allah matanya itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah kena penyakit buta atau penyakit-penyakit mata yang lain. Itu sunnah Rasul, ringan. Apalagi kalau sudah berbicara tentang bagaimana mengais rezeki. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengen doanya mustajab. Mau kalau kita berdoa mustajab? Saya yakin mau. Ada sahabat namanya Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Kalau udah angkat tangan semua orang takut. Karena doanya mustajab. Ketika ditanya apa rahasianya, Sa'ad ibnu Abi Waqqas bukan cuma menolak yang haram. Bukan cuma menolak yang subhat. Yang halal sekalipun yang akan masuk ke dalam mulut dan perutnya selalu dipertanyakan oleh Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Ya Allah, engkau ridha enggak nih dengan apa yang akan aku masukkan ke dalam mulut dan perutku? Di samping Sa'ad ibnu Abi Waqqas dulu mudanya memang minta doa sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ud'ullah li an akuna mustajabad da'wah. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi orang yang mustajabad dakwah. Yang doaku mustajab. Apa langsung Rasul mendoakan Sa'ad? Enggak. Apa kata Rasul? Ya Sa'ad, kalau kamu ingin menjadi orang yang mustajabad dakwah, atib mat'amak, perbaiki makanan kamu. Takun anta mustajabad dakwah. Engkau akan menjadi orang yang mustajab doanya. Yang ngaji sama salafus saleh. Sayyidina Umar begitu pulang dari bepergian, ada gulamnya, itu pembantu di rumah Sayyidina Umar, itu menyiapkan makanan, dimakan oleh Sayyidina Abu Bakar, makan tuh kurma itu. Disiapkan sama pembantunya, sama gulam, dimakan. Begitu sudah dimakan baru dia nanya, min aina ataita bihi ya gulam, dari mana engkau dapat ini? Ternyata itu berbau syubhatu haram, syubhat berbau haram. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Adkhala isbi'ahu, dia masukkan jari jemarinya ke dalam mulutnya. Walam yazal yaf'al dzalik, terus saja dilakukan. Sayyidina Umar melihat apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, ya Abu Bakrin, ya khalifata Rasulillah, ausyakta anta alal maut. Engkau hampir saja meninggal dunia karena engkau memasukkan jari jemarimu ke dalam mulutmu. Kata Sayyidina Abu Bakar, laulam takhruj al-luqmah, kalau masih ada sekelat saja dari kurma yang sudah masuk ke dalam mulutku belum keluar, saya lebih suka katanya untuk meninggal dunia sampai satu kerat dari kurma tersebut yang masuk ke dalam mulutku aku keluarkan. Subhanallah. Lalu dia mengutip hadis, mana bata fi lahmika min suhtin fannaru aula bihi. Ada seorang perempuan namanya Rabi'atul Adawiyah. Ini orang sufi. Tapi tanda-tanda kesufiannya itu sudah terlihat sejak dia umur 6 tahun. 6 tahun Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu yang orang ngomong begini, ya Allah, kalau aku menyembahmu lantaran berharap surgamu, jauhkan surga itu dari aku.
Kalau aku menyembahmu lantaran takut nerakamu, lemparkan aku ke dalamnya. Tapi kalau aku menyembahmu lantaran cintaku kepadamu ya Allah, maka pertontonkan kebesaran. Itu Rabi'atul Adawiyah. Ternyata orang yang sufi ini waktu masih umur 6 tahun. Begitu diajak makan oleh orang tuanya, makanan sudah tersedia di meja makan. Subhanallah. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Kecil ini begitu mau menyantap makanan, dia nanya sama ayahnya, ya abati aminal halal aminal haram. Ayahanda, ini makanan dihasilkan dari yang haram atau yang halal? Saya mau tanya, anak antum pernah nggak nanya begitu sama antum? Ya, ini halal atau haram? Pernah nggak nanya begitu? 6 tahun mau makan nanya aminal halal aminal haram. Ayahnya menjawab. Kata ayahnya, idza kana hadza minal haram wa lam najid ghairahu, famadza anti fa'ilah. Wahai anakku, wahai putriku Rabi'atul Adawiyah, kalau memang ini haram dan ayah tidak punya yang lain kecuali yang ini, apa yang akan engkau lakukan? Subhanallah, Rabi'atul Adawiyah coba bilang begini, ya abati, wahai ayahanda, asbir ala ju'id dunya khairun min an asbir ala azabil akhir. Saya bersabar dengan berlapar-lapar di dunia. Lebih baik bagi saya ketimbang saya harus bersabar nanti dengan siksa api neraka. Dia lebih memilih bersabar untuk berlapar-lapar daripada menyantap yang haram. Kalau kita enggak. Saya ada punya kawan katanya, Ustadz kalau sudah kepepet duit setan gua makan katanya. Saya tutup dengan kisah sufi ini tentang orang-orang yang sufi itu yang mau sufun bil waro. Waro itu artinya bukan cuma menolak yang haram, bukan cuma menolak yang syubhat, yang halal sekalipun taklil, diminimalisir. Ada orang jual beli tanah, sudah selesai jual belinya. Pembelinya sudah dapat tanahnya, sertifikatnya sudah dapat. Penjualnya sudah dapat uangnya. Tapi begitu tanah yang akan digarap, yang dibeli ini akan dibangun, begitu digali ternyata di dalamnya itu ada emas. Kalau antum beli tanah begitu digali ada emasnya bagaimana? Alhamdulillah. Bilang-bilang nggak dengan penjualnya? Jangan. Diem-diem aja, jangan bilang-bilang. Tapi dia bilang, enggak, ini bukan hak saya membeli tanah. Saya tidak pernah membeli emas. Ini bukan hak saya. Dikembalikan kepada pembelinya. Penjualnya. Ternyata penjualnya juga mau sufun bil waro, terkenal dengan waronya. Enggak, saya enggak mau menerima. Saya sudah menjual tanah itu. Kalau antum kan, iya itu emas saya dulu, saya lupa. Saya masukkan ke dalam kantong, saya pendam. Saya lupa, iya. Tapi ternyata penjualnya juga mau sufun bil waro. Ketika dia mengembalikan, pembelinya itu mengembalikan emasnya, dia bilang, lah, ini bukan emas saya. Saya sudah jual tanahnya. Saya tidak pernah memendam emas di tanah tersebut. Oh, berseteru dua orang tadi. Datang ke kodi. Kodinya cuma geleng-geleng kepala. Baru kali ini aku menemukan orang-orang yang tidak tamak sama harta. Oh, takut dia. Allahu Akbar walillahim. Ditanya macam-macam, ujung-ujung kamu punya anak, iya. Kamu punya anak, iya. Anak kamu laki-laki, iya. Anak kamu perempuan. Sudah nikahkan anak-anak kalian, berikan emas itu buat anak-anak kalian. Subhanallah. Rasul ngajarkan kita begitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena waktu, nastaghfirukum. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.